seluruh peserta webinar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan kami membacakan susunan acara pada malam hari ini. Ya, yang pertama kita pembukaan dengan Al-Fatihah. Kemudian yang kedua sambutan dari Wakaprodi, lalu dilanjutkan dengan sambutan Pak Evan. Lalu kita masuk ke acara inti yang akan dibawa oleh moderator dan narasumber nantinya. Lalu yang kelima, penyerahan sertifikat kepada pemateri dan foto bersama. Dan terakhir, doa serta penutup di sesi satu pada malam hari ini. Sebelum memulai kegiatan kita pada malam hari ini, marilah kita membacakan surat Al-Fatihah, Ummul Quran, dengan bersama-sama ya, masing-masing dari kita, tafadhol bisa membacakan surat Al-Fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baik, sambutan yang pertama dari Wakil Ketua Program Studi Psikologi IOU, Ibu Dr. Eva Huriati SSI MSI, kepada Ibu Dr. Evi, falyatafaddal mashkura. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Mas Galan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin yang telah mempertemukan kita pada kesempatan yang berbahagia ini dalam rangka webinar series Islamic Mental Health. Itu sebuah program perdana yang diselenggarakan oleh Departemen Psikologi IOU. Dan salawat dan salam semoga selalu tercumpah limpah kepada baginda Rasulullah SAW, juga kepada keluarganya, sahabatnya, tabiut tabiin hingga akhir zaman. Yang kami hormati hadirin sekalian, pertama-tama izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Evan Indra Wijaya SEMDA, selaku Director of Indonesia Operation IOU, atas dukungan penuh bagi kegiatan ini. Juga ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Agus Abdurrahman MC Psikolog. Beliau adalah Ketua Umum Pengurus Pusat HIMSI API, dan juga beliau adalah seorang dosen di Fakultas Psikologi UIN Bandung. Dan apresiasi yang sebesar-besarnya kami juga sampaikan kepada teman-teman panitia yang sudah bekerja luar biasa, dan sampai saat ini insya Allah bisa berjalan dengan baik ya, walaupun tadi ada sedikit ujian sedikit. Dan juga kepada media partners HIMSI dan ISIP, dan juga kami tidak lupa mengucapkan apresiasi ya untuk teman-teman peserta yang telah mendaftar dan sudah hadir malam ini. Dan alhamdulillah luar biasa sekali, sekarang jumlah pesertanya sudah menembus kurang lebih, kalau yang terlihat di di Zoom itu tadi hampir 2.000 ya. Dan ini adalah sebuah capaian luar biasa yang menunjukkan besarnya antusiasme dari serta terhadap isu kesehatan mental. Selanjutnya, izinkan saya juga untuk menyampaikan tujuan dari program webinar ini. Yang pertama adalah tentu saja ingin meningkatkan literasi masyarakat terkait dengan isu-isu kesehatan mental dan bagaimana menyolusikannya dengan pendekatan Islam gitu ya, dalam perspektif Islam. Dan yang kedua, kami juga ingin membangun jejaring dan kolaborasi dalam dakwah dan edukasi yang melalui berbagai kegiatan yang tentunya mudah-mudahan memberikan manfaat kepada ummah. Dan terakhir kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir, kepada semua pihak yang sudah membantu tadi ya. Ada kami didukung oleh HIMSI dan ISIP dan juga pihak-pihak lain. Dan selanjutnya akhir kata saya menyampaikan semoga kegiatan ini selama 3 hari nanti bersama para pembicara yang level nasional dan berkualitas, dan akan terus berlanjut ya sampai kegiatan-kegiatan nanti yang akan datang. Dan selamat mengikuti kegiatan ini dengan hati yang tenang, dengan pikiran yang jernih,
Karena sejatinya kesehatan mental itu adalah bagaimana kita mendapatkan ketenangan hati, bagaimana kita mengambil makna dalam kehidupan dan keberkahan hidup. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 28, ingat Allah, maka hati kita menjadi tenang. Demikian, semoga kegiatan ini kita niatkan untuk mendapatkan ridho Allah, ya, kita luruskan niat kita semata-mata mendapatkan ridho Allah. Billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, jazakumullahu khairan. Terima kasih kepada Ibu Dr. Evi Afifah atas sambutan yang telah disampaikan. Ya. Hadirin yang berbahagia, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjutkan ke sambutan berikutnya, marilah kita saksikan terlebih dahulu tayangan singkat mengenai International Open University atau IO. Semoga melalui video ini kita semua dapat lebih mengenal visi, misi, serta kontribusi IO dalam dunia pendidikan Islam secara global. Barakallahu fiik. Para tim, dipersilakan. Masya Allah, ya sangat menginspirasi sekali tayangan mengenai International Open University yang baru saja kita saksikan. Alhamdulillah ya atas pertolongan Allah, kemudian niat serta ikhtiar dari Dr. Bilal Philips, ya IOU dapat tumbuh, berkembang ya hingga saat ini dan terus menebar manfaatnya bagi kaum muslimin dan meninggalkan atar-atar yang baik bagi kita semua. Barakallahu fiik. Dan hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita lanjutkan ke acara kita berikutnya, yaitu sambutan kedua yang akan disampaikan oleh Director of IOU Indonesia Operations, Bapak Evan Indrawijaya, SA MBA, kepada Bapak Evan. Pada tafadhal masykurah. Silakan. Jazakumullah khair, Mas Galan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ajmain. Amma ba'du. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau sampai akhir zaman, dan semoga kita bisa mengikuti risalah beliau sampai ayat kita nanti, insya Allah. Yang saya hormati Profesor Dr. Agus, Masya Allah, beliau sudah hadir hari ini, yang akan segera kita dengarkan bersama-sama, insya Allah. Juga Profesor Dr. Andes Subandi, MA, PhD Psikolog, dan juga Dr. Bagus Riono, MA, Psikolog, sebagai pemateri dalam seri webinar kita kali ini. Juga kepada Ibu Dr. Evi Afifah Huriati, SCMC, Wakil Kepala Provinsi Psikologi Islam di International Open University, Masya Allah. Inovasi-inovasi dan gebrakannya Bu Evi dan tim ini, Masya Allah, dapat dihargai dan semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Saya hormati juga untuk media partner HIMSI dan ISIP yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan kita malam ini. Masya Allah, malam ini merupakan momentum yang bersejarah buat International Open University. Ya, karena forum ini yang pertama kali yang kita adakan webinar, yang dimana forum ini lahir atas kesadaran bahwa isu kesehatan mental ini memang sangat penting ya dan sangat mendesak. Dan sebetulnya Masya Allah, Islam itu memiliki panduan yang sangat kaya, sangat lengkap, yang bisa dijadikan landasan dan solusi terhadap permasalahan mental health kita hadapi, insya Allah. Sekedar referensi bahwa menurut WHO yang pernah saya baca ya, beberapa referensi berkaitan dengan mental health, ini hampir 1 miliar ya manusia di dunia ini hidup dengan gangguan mental, terutama diakibatkan oleh kecemasan dan depresi. Ya. Begitu juga di Indonesia, kalau kita lihat data-data, ini juga menunjukkan bahwa kecenderungan gangguan mental dan emosional ini juga sangat tinggi ya, dan juga apalagi di era digital ini, kesehatan mental ini menjadi hal yang sangat penting. Ya. Nah, jadi kesehatan mental menjadi topik yang sangat penting. Dan saya melihat dan kami melihat di IUU bahwa kesehatan mental yang
dilandasi ya oleh ilmu Islam, di mana Islam itu memberikan solusi. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dunia dan di Indonesia melalui pendekatan-pendekatan Islam sesuai dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Karena itu kan untuk memberikan wawasan ilmiah ya kepada siapapun pemerhati psikologi dan juga masyarakat umum, bagaimana kita memandang kesehatan mental dan solusinya dari sudut pandang Islam, yang mudah-mudahan bisa memberi inspirasi dan juga bisa memberikan masukan terhadap terapi Islam yang lebih aplikatif, insya Allah. Izinkan saya memperkenalkan secara singkat mengenai IOU, ya, International Open University. Seperti teman-teman semuanya tadi sudah melihat videonya, ya. Jadi IOU ini adalah universitas internasional terbuka yang berbasis online, ya. Jadi segala perkuliahan kita lakukan secara online. Tidak perlu datang ke lokasi tertentu, tapi semuanya bisa diakses melalui handphone atau bisa diakses melalui komputer, rekan-rekan semuanya. Dan IOU didirikan oleh Dr. Bilal Phillips. Beliau adalah ulama mu'alaf ya, dari Kanada, warga negaranya Kanada, ya, tapi beliau dari Jamaika, yang pada dasarnya beliau sangat tergerak untuk bisa berdakwah melalui pendidikan. Dan alhamdulillah di tahun 2017 cita-cita beliau untuk mendirikan IOU berbahasa Indonesia di Indonesia dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dan akhirnya disinilah kita berada. Mulai tahun 2017 IOU di Indonesia sudah berdiri dan beroperasi. Alhamdulillah kami memiliki banyak sekali program. Jadi bukan hanya psikologi merupakan salah satu program yang memang menjadi favorit ya selama ini. Ya, tapi kita juga melalui banyak sekali program. Kita punya Arabic, kita punya studi Islam, kita juga punya education di kampus bahasa. Jadi semua perkuliahan dilakukan secara online dan diasuh oleh dosen-dosen dari Indonesia dengan berbahasa Indonesia. Ya. Jadi teman-teman bisa mengerti dan bisa memahami perkuliahan dengan mudah karena semuanya bisa dilakukan dalam bahasa Indonesia. Saat ini IOU memiliki ribuan, bahkan puluhan ribu. Kita di Indonesia memiliki mahasiswa kurang lebih hampir 6.000 yang sudah terdaftar di Indonesia, ya, yang bersama-sama menuntut ilmu menjadi generasi yang profesional, muslim, yang berintegritas. Ya. Nah, kuliah di IOU juga sangat mudah, ya. Tanpa batasan usia, tanpa batasan tahun lulus, dan siapapun bisa kuliah di IOU. Bahkan kuliah juga bisa menggunakan handphone, tidak diperlukan komputer. Mahasiswa juga bervariasi, ada yang muda dan juga ada yang tua. Jadi semuanya boleh berkuliah di IOU. Bahkan ini tercatat ya, mahasiswa yang tertua di IOU untuk S1 itu usianya sekitar 61 tahun. Masya Allah ya, umur 61 tahun dan masih giat untuk berkuliah S1. Dan untuk S2, mahasiswa senior kita itu ada yang berusia sampai 72 tahun. Masya Allah ya. Semoga Allah mudahkan dalam menuntut kuliah di IOU, insya Allah. Untuk hadirin semua yang ingin kuliah di IOU, persyaratannya sangat mudah. Bahkan untuk berkuliah di psikologi, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Dr. Evi, juga tidak sulit. Ya. Persyaratan yang dibutuhkan juga hanya ijazah saja, dan tidak harus lulusan psikologi untuk bisa kuliah di S2 psikologi. Ya. Teman-teman dari lulusan kedokteran, teknik, ekonomi, banyak sekali yang sudah kuliah di S2 psikologi. Kami juga memiliki program Fast Track Psikologi for Non-Psychology, sehingga teman-teman yang tidak memiliki background psychology bisa mencoba untuk belajar dasar-dasar psikologi di program Fast Track kita, dan kemudian bisa mengambil program psikologi atau mungkin program-program yang lain, insya Allah. Nah, pada kesempatan ini saya ingin memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu Dr. Evi Afifah Huriati sebagai Wakaprodi Psikologi Islam IOU, beserta seluruh tim dosen psikologi yang telah berinovasi ya, menghadirkan forum ilmiah ini, Masya Allah. Ya.
Inisiatif ini bukan hanya membanggakan, tapi mudah-mudahan bisa menjadi kontribusi yang nyata bagi perkembangan psikologi Islam di Indonesia. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras sehingga acara ini bisa dapat terselenggara dengan baik dan profesional. Akhirul kala, saya berharap webinar ini menjadi langkah awal dari rangkaian kegiatan yang membawa manfaat luas, memperkaya khazanah ilmu, dan juga pastinya menjadi amal jariah bagi kita semua. Mari kita buka forum ini dengan penuh semangat, niat yang ikhlas, serta doa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk, meridhoi, dan merahmati apa yang kita lakukan untuk kemuliaan Islam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Evan jazakumullah khairan kepada Pak Evan Indra Wijaya atas sambutannya yang penuh makna ya, dan motivasi bagi kita semua. Ya memang ya, isu kesehatan sangat penting dan Islam agama kita memiliki landasan dan solusi terhadap permasalahan ya, yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Semoga dengan mengikuti webinar pada malam hari ini kita dapat mengambil banyak faedah agar bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sebelum masuk kepada acara inti kita, izinkan saya menyampaikan informasi berkaitan dengan door prize challenge dan SKP, ya, SKP untuk teman-teman psikolog nantinya. Ya. Yang pertama, ya, skema door prize nantinya di setiap event atau di setiap webinar kita akan ada 3 hari webinar. Insya Allah akan ada 2 orang pemenang door prize, ya masing-masing Insya Allah akan mendapatkan uang e-wallet sebesar 50.000. Caranya Insya Allah mudah sekali ya teman-teman sekalian. Teman-teman nanti bisa bikin resume dari materi webinar-webinar kita, ya, kemudian didesain menggunakan media digital, dan satu orang hanya boleh mengirimkan 1 karya saja, ya, dan pastikan desainnya tidak melanggar kaidah syariat Islam. Ya, dan karya yang sudah dibuat tadi di feed Instagram pribadi teman-teman sekalian, dan akun tidak boleh di private. Ya, wajib follow akun Instagram IO Indonesia dan tag juga IO Indonesia. Dan 2 teman-teman sekalian, ya 2 teman-teman peserta sekalian. Ya, dan jangan lupa gunakan hashtag IMHSIIO, ya. IMHSIOU. Nanti kita akan drop di chat. Ya, di captionnya nanti dipakai caption itu ya. Dan batas waktu upload dan pengumuman pemenang, ya insya Allah akan kita umumkan melalui story Instagram IO Indonesia. Jadi jangan lupa ya pantengin terus story Instagram IO Indonesia. Dan perlu dicatat keputusan panitia bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Ya. Satu lagi pengumuman untuk teman-teman psikolog, yes, untuk mendapatkan ya bagi teman-teman psikolog yang membutuhkan SKP HIMSI, ya. Jadi nanti silakan teman-teman psikolog melakukan lapor ulang di akun Siap HIMSI ya masing-masing. Ya, dengan persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama hadir penuh selama 3 hari ya dan mengisi link absensi. Yang kedua, ya membuat challenge resume dari sesi pertama, ya sesi kedua dan sesi ketiga dalam bentuk poster yang tadi kita sampaikan. Ya. Kemudian yang ketiga juga upload ke media sosial masing-masing. Ya. Dan yang keempat kirimkan screenshot poster yang sudah men-tag Instagram IO Indonesia melalui link yang sudah disediakan di WhatsApp group nanti. Ya, mohon diperhatikan nanti bahwa seluruh tahapan di atas yang tadi kita sebutkan ya wajib dipenuhi agar SKP-nya bisa diproses. Syukron atas perhatian dan kerjasama terbaiknya teman-teman sekalian. Insya Allah kita akan masuk ke acara inti kita pada malam hari ini. Ya, yaitu Islamic Mental Health Series. Dan pada sesi ini kita akan bersama-sama menyimak topik ya, sehat mental di era digital, pendekatan spiritualitas di kehidupan modern. Untuk itu acara akan dipandu langsung oleh moderator yang insya Allah akan mengarahkan jalannya sesi dengan sebaik-baiknya. Moderator kita pada kesempatan kali ini adalah Bu Franska Anggraini, SPDI MA. Beliau menyelesaikan studi sarjana pendidikan Islam di UIN Antasari Banjarmasin
dan melanjutkan magister psikologi di Universitas Gadjah Mada. Dan saat ini beliau aktif sebagai dosen program studi psikologi di International Open University, ya, kampus bahasa, serta mengajar di program studi psikologi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Bina Bangsa atau Unipa Serang, Banten. Nah, selain itu, beliau juga aktif dalam berbagai organisasi, di antaranya Komunitas International Student of Islamic Psychology, ya, atau ISIP, serta sebagai anggota Asosiasi Psikologi Islam HIMSI. Dan dalam bidang penelitian, beliau fokus pada psikologi Islam dengan karya yang mengkaji antara lain konsep awal psikologi akhlak, tahapan akhlak menurut Imam Al-Ghazali, serta systematic review tentang Islamic spiritual intervention. Dengan pengalaman akademik dan kontribusinya di bidang psikologi Islam, ya, marilah kita sambut Ibu Francisca Anggraini, SPD di MA, sebagai moderator pada acara kita kali ini. Pada Ibu Francisca, saya persilahkan. Falyatafaddal masykuran, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat malam Pak Evan, selamat malam Prof. Agus. Terima kasih sudah hadir pada malam hari. Terima kasih Bu Evi dan juga rekan sekalian semuanya. Puji syukur ya, saya ucapkan terima kasih juga kepada moderator tentunya waktu kepada saya untuk menjadi pemandu acara pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, peserta webinar kali ini, Masya Allah ya, itu dari berbagai penjuru Nusantara, ya, dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk ke acara inti, ya, kita ingin tahu dulu dong, boleh ya ditulis di chat, ini yang sudah hadir ada dari daerah mana saja, ya. Silakan ditulis di chat apakah ada dari Pulau Sumatera, paling ujung dulu ya, kemudian Pulau Jawa, dari Kalimantan, kemudian dari Maluku, Bali, ya, Lombok dan Papua, Sulawesi. Silakan kalau mau diketik di kolom chat ya. Baik, kita lihat ada Depok. Baik, terima kasih, selamat malam Depok ya. Medan, Masya Allah. Bandung, ada dari Sulawesi Selatan, Masya Allah. Kemudian ada Bengkulu, juga Depok, Sulawesi Selatan, Garut, Batam, Bogor, Jawa, Solo, Jateng, Papua Barat, Manokwari, Masya Allah. Luar biasa Bapak Ibu ya. Kita semua dipersatukan di ruang virtual ini ya dengan tujuan untuk menimba ilmu dan tentunya mendapatkan keberkahan insya Allah. Sebelumnya saya akan menyapa dulu Prof. Agus pada malam hari ini. Selamat malam Prof. Agus. Gimana kabarnya Prof? Malam Mbak, Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Bandung gimana Prof? Bandung Aman? cerah. Cerah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sama Prof. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih Prof sudah berkenan hadir untuk menjadi pemateri kita pada malam hari ini, sesi pertama ini. Ini sesi kedua kalinya Prof ya, saya menjadi moderator Prof Agus nih. Ini suatu kebanggaan juga bagi saya, sudah 2 kali, Masya Allah. Oke, baik Bapak Ibu yang saya hormati pada malam hari ini. Kita masuk ke sesi inti. Oleh karena itu, penting sekali ya dengan pendekatan spiritualitas Islam yang nantinya akan dipaparkan oleh pemateri kita yang merupakan sebagai kerangka integratif yang mampu memberikan keseimbangan antara emosional, kognitif, dan juga spiritual dalam menghadapi tantangan kehidupan modern ini. Baik, saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu, Bapak Ibu. Baik, nama lengkap beliau adalah Profesor Dr. Agus Abdul Rahman, ya, MC Psikolog. Beliau lahir di Garut pada tanggal 16 Agustus 1972. Beliau riwayat pendidikannya yaitu dari SD Haruman Garut, kemudian melanjutkan ke MTS dan MA Darul Arkam Muhammadiyah Garut, kemudian lanjut ke program Sarjana S1 di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan kemudian juga mengambil program Magister Profesi di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dan program doktoral di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Kemudian terkait dengan pengalaman beliau, ya sangat luar biasa sekali. Saya membacakan sedikit saja karena kalau saya baca semuanya bisa lama ya. Saya
bacakan beberapa ya. Salah satunya adalah Ketua Bidang Psikologi Sosial Industri dan Klinis di Fakultas Psikologi UIN Bandung. Kemudian menjadi Wakil Dekan 1 di Fakultas Psikologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kemudian juga menjadi Bendahara Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi pada tahun 2017 hingga 2019. Kemudian Dekan Fakultas Psikologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung pada tahun 2015 sampai 2023. Kemudian Ketua Asosiasi Psikologi Islam HIMSI periode 2020 sampai sekarang. Alhamdulillah ini 2 periode Prof ya. Kemarin kalau tidak salah di awal tahun terpilih kembali, Masya Allah, sangat luar biasa sekali. Nah, untuk karya-karya beliau tidak perlu diragukan lagi, sangat banyak sekali hasil penelitian beliau yang terkait dengan Islamic Psychology. Tentunya salah satunya adalah penelitian mengenai pengaruh regulasi perilaku Islami, kesadaran moral terhadap kemunafikan pada tahun 2017. Kemudian juga ada penelitian mengenai inclusive family therapy based on Islamic value yang diterbitkan di American Journal of Family Therapy. Kemudian ada juga penelitian mengenai artikel moralitas dalam psikologi Islam pada buku Bunga Rampai, ya, Psikologi Islam, Teori, Refleksi, dan Aksi. Kemudian juga ada buku Psikologi Sosial, Integrasi Ayat-Ayat Kauniyah dan Ayat-Ayat Kauliyah. Kemudian ini ada beberapa juga buku yang masih dalam proses penulisan ya Prof ya. Ada buku Pengantar Psikologi Islam dan juga buku Psikologi Moral dari Perspektif Psikologi Sosial. Masya Allah, demikian tadi pembacaan CV beliau yang sangat luar biasa sekali. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tanpa berlama-lama lagi karena waktu juga semakin malam, oleh karena itu langsung saja saya persilakan kepada Profesor Dr. Agus Abdul Rahman untuk menyampaikan materi. Materi kurang lebih sekitar 45 sampai 50 menit, ya Prof. Ya. Terima kasih, waktu dan layarnya saya persilakan. Monggo, Prof. Terima kasih, Bu Francisca. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Evan Indra Wijaya. Salam kenal, Pak. Mudah-mudahan International Open University semakin jaya, Pak. Amin, amin. Ya, nanti juga Bu Evi Afifah kemarin hadirin semuanya yang pada sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa huwa alladzi yusawwirukum bil arhami kaifa yasha yukhrijukum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal fu'ada kullu ulaika kana rasula. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tama-tama tentu saya mengucapkan syukur alhamdulillah pada kesempatan sekarang ini bisa bersilaturahmi dengan Ibu Pak semuanya yang hadir pada webinar hari ini. Pesertanya luar biasa, ada 1.500-an ya. Saya pikir masih terus bertambah. Mudah-mudahan apa yang sekarang saya sampaikan, terus di kesempatan yang lain juga ada Prof. Bandi dan juga Pak Dr. Bagus, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita sebagai narasumber dan juga bermanfaat bagi Bapak semuanya yang saya hormati. Saya dikasih waktu tadi sekitar 45 menit sampai 50 menit. Sekarang udah jam 24.09, berarti nanti selesai sekitar jam 22 ya, 22. Bu Francisca ada yang dari Irian ya, tadi ada juga yang dari Sulawesi, nanti selesai jam 22 berarti ya, sekitar jam 11-an ya. Tapi nanti sedikit akan saya ringkas lah kayak gitu ya, supaya tidak terlalu malam gitu. Bapak semuanya yang saya hormati, sejatinya saya diminta menyampaikan materi, judul aslinya itu adalah Sehat Mental di Era Digital, Pendekatan Spiritualitas di Kehidupan Modern. Ini nanti akan terjawab kira-kira maksudnya apa kan gitu. Di sini ada 3 kata kuncinya. Yang pertama adalah spiritualitas, yang kedua adalah kesehatan jiwa, yang ketiga adalah
era digital. Walaupun apa namanya, walaupun Islamic mental health, tapi tidak ada kosakata Islam di sini. Tapi nanti di akhir nanti akan saya sampaikan. Ini sebagai apa namanya, sebagai puncaknya nanti di pembahasan tentang bagaimana psikologi Islam berbicara tentang kesehatan jiwa. Ibu Bapak semuanya yang saya hormati, di awal tadi kita udah diuji ya, menunggu 30 menit, ya itulah masalah era digital. Terus sekarang dibuka International Open University, ya itu juga terkait dengan era digital. Di slide pertama, next, saya jelaskan sedikit saja. Di sini ada beberapa karakteristik era digital yang kita semuanya sudah tahu, bahkan bukan hanya tahu tapi juga mengalami gitu ya, mengalami di mana terjadi perubahan yang begitu dahsyat ya, yang apa namanya, ya kalau dulu dunia itu seperti berjalan lambat gitu ya, ketika saya lahir tahun 72, tahun 80, tahun 90, dunia itu terasa jalan itu lambat gitu. Jadi kalau datang pada satu tempat hari ini, 1 tahun berikutnya itu ya sama aja, hampir sama seperti itu gitu ya. Tapi kalau hari ini perubahannya begitu luar biasa, sehingga apa namanya, harus ada kesiapan untuk terus-menerus beradaptasi dengan perubahan. Ada juga mobilitas data kan gitu ya. Jadi untuk data atau informasi sekarang bisa diakses dengan sangat mudah dan cepat gitu. Sekarang kuliah aja tidak perlu tatap muka gitu, termasuk juga seminar juga tidak perlu tatap muka. Kalau dulu saya bikin skripsi luar biasa, cari referensi harus apa namanya, eh, datang ke rumahnya Prof. Pandi waktu itu ya, hanya untuk mendapatkan atau meminjam buku. Kalau hari ini banyak sekali apa namanya, sumber-sumber elektronik atau digital yang bisa diakses oleh kita semuanya. Tentu beberapa karakteristik ini tidak akan saya sebutkan semuanya supaya menghemat waktu. eh, Bisa positif, bisa negatif. Berdampak positif, bisa berdampak negatif gitu ya. Ya berdampak positifnya ya tadi berdirinya International Open University itu adalah berdampak positif sehingga orang bisa belajar tanpa dibatasi oleh batasan-batasan ruang dan juga waktu gitu. Kapanpun bisa belajar, termasuk hari ini webinar gitu. Itu positifnya. Tapi negatifnya ya 30 menit nanti tadi yang kita alami, saya sebagai narasumber jadi agak cemas juga gitu. Apa namanya? eh, karena ada masalah teknis yang dihadapi kan begitu. Jadi ya apapun seringkali ada apa namanya, ada aspek negatif dan aspek positifnya, termasuk juga dewasa ini yang kita kenal sebagai era digital, tanda-tandanya udah bukan hanya kita ketahui tapi juga kita rasakan. Next. Bapak semuanya yang saya hormati, nah ini masalah-masalah kejiwaan yang apa namanya cukup mengganggu di era digital. Ini juga nggak perlu saya bahas secara detail. Selintas adiksi internet ini jadi isu yang luar biasa di mana-mana ya. Hmm, apa orang tua ya, di rumah itu kerepotan bagaimana mengontrol mengendalikan perilaku penggunaan gadget ya oleh anak, termasuk juga di sekolah, di masyarakat dan sebagainya, bahkan di kantor sekalipun. Terus juga ada apa namanya, ada penurunan kemampuan kognitif dikarenakan terpapar pada apa namanya, pada internet gitu ya, termasuk juga kejahatan-kejahatan yang berbasis digital. Selintas saja ini, nggak perlu saya bahas terlalu lama. Next. Ibu Bapak semua yang saya hormati, tentu setiap masalah karakteristik manusia sih dari dulu sampai sekarang juga sama. Ketika ada masalah maka tertarik untuk menyelesaikannya. Apalagi masalah itu berkait dengan hajat hidup orang banyak. Apalagi masalah tersebut berkait dengan eksistensi manusia, kan begitu ya, eksistensi manusia. Dari zaman dahulu apa namanya, permasalahan-permasalahan baik yang terkait dengan alam maupun terkait dengan manusia akhirnya memantik
pikiran-pikiran kritis dan inovatif dari para filsuf misalnya kan nggak gitu. Kan penelitian tidak mungkin ada kalau tidak ada masalah. Dan masalah hari ini adalah masalah yang tadi saya sampaikan. Ya, ada apa adiksi internet, ada kita dibanjiri dengan berita-berita yang belum tentu benar dan lain sebagainya. Tentu ya pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan. Nah, ketika terjadi problem-problem kesehatan mental atau problem-problem kesehatan jiwa. Jadi Bapak semuanya yang saya hormati, eh, kesehatan jiwa sebetulnya juga sama ya, eh, sudah lama dibicarakan, sudah lama didiskusikan, dan solusinya juga sudah banyak yang menyampaikan. Termasuk juga dalam ilmu psikologi, psikologi modern yang mengklaim dirinya sebagai ilmu pengetahuan, ya dibatasi dengan rule, dengan aturan-aturan, ya juga sama menyampaikan beberapa solusi bagaimana supaya kesehatan mental itu meningkat, kesehatan mental itu terjaga, terhindar dari gangguan-gangguan kejiwaan. Banyak tokoh menurut saya yang bisa disebutkan, ya. Misalnya Carl Gustav Jung menyampaikan eh, diksi individuasi kan gitu ya. Ya, orang yang sehat mental itu adalah orang yang menyadari apa-apa yang tidak disadarinya gitu. Itu Carl Gustav Jung gitu. Terus juga yang paling agak ke sana ada yang bilang back to nature. Jadi untuk sehat mental itu harus kembali ke alam gitu. Terus ada juga yang bilang aktualisasi diri atau realisasi diri. Ada Abraham Maslow, ada Carl Rogers kan gitu ya. Jadi kalau ingin sehat jiwanya, maka semua potensi yang dimiliki itu harus dioptimalkan, harus diaktualisasikan, harus direalisasikan. Ketika itu terrealisasi, maka kemudian kesehatan mental akan tercapai. Ada juga misalnya dari dari psikologi Gestalt yang bilang here and now gitu. Jadi orang yang sehat mental itu yang hadir pada hari ini dan di sini. Jadi ketika apa namanya berduaan dengan orang ya kita fokus ya ke orang tersebut ya, tidak kemudian apa namanya pikirannya kemana-mana atau chat dengan orang lain dan lain sebagainya. Itu yang disampaikan kalau nggak salah sama Wertheimer gitu ya. Jadi orang sehat mental itu seperti itu. Jadi ada banyak teori yang disampaikan oleh para ahli psikologi supaya kesehatan mental itu terjaga atau bahkan meningkat. Dan ada juga apa namanya satu solusi lain yang disampaikan gitu ya. Dan ini diusung oleh psikologi humanistik dan juga psikologi transpersonal, yaitu spirituality. Kalau dalam psikologi humanistik misalnya ada Viktor Frankl ya. Terus di psikologi transpersonal juga sama sebagai psikologi yang hanya fokus pada spiritualitas. Ini yang kemudian diangkat topik ini di dalam seminar ini. Bagaimana spiritualitas itu membantu menjaga kesehatan jiwa di era digital ini. Tapi tadi ada tanda tanya kan di judul saya. Nanti next silahkan ke slide berikutnya. Ini agak cepat. Ibu Bapak semuanya yang saya hormati, kebetulan tahun kemarin tepatnya saya mengampu mata kuliah konseling spiritual ya di pasca sarjana di bimbingan konseling Islam. Memang ada upaya-upaya memasukkan spiritualitas di dalam model-model intervensi termasuk konseling dan psikoterapi. Lalu dicari informasinya, emang spiritualitas itu apa? Sama apa enggak dengan agama gitu ya. Sepanjang yang saya baca emang kebanyakan menyatakan bahwa pertama spiritualitas itu tidak sama dengan agama. Nanti ada bahasanya di bawah. Makanya saya nggak tahu dari panitia maksudnya apa ini spiritualitas Islam atau spiritualitas secara umum kan begitu. Tetapi menurut Pargamen itu yang disebut dengan spiritualitas ya itu ya apa namanya upaya yang dilakukan oleh seorang untuk mencari
untuk menggunakan relationship dengan sesuatu yang dianggap suci, dengan sesuatu yang dianggap besar. Atau di tempat lain ini US Consensus Committee 2009 ini merumuskan definisi ya berdasarkan beberapa definisi yang ada. Jadi spiritualitas itu memang bawaan intrinsik manusia gitu ya, di mana dia itu selalu ingin mencari makna dalam hidupnya, selalu ingin mencari tujuan dalam hidupnya, selalu ingin berinteraksi dengan sesuatu yang sifatnya transenden gitu. Jadi intinya adalah spiritualitas seperti itu, ya intinya. Jadi spiritualitas ya upaya yang dilakukan oleh manusia dan kebetulan itu merupakan aspek intrinsik manusia dan sifatnya juga dinamis untuk menjalin relasi dengan sesuatu yang dianggap besar dari dirinya, dianggap suci kan gitu ya, dianggap bersih, mencari makna, mencari tujuan dalam hidupnya. Next, jadi itu yang disebut dengan spiritualitas. Nah ini Pargamen menyebutkan yang disebut dengan entitas yang suci itu apa gitu ya. Ini ada 4 ciri ya, ciri utama dari sesuatu yang suci itu. Ada transcendent, ada boundlessness, ada ultimate, dan ada deep interconnected. Jadi sesuatu yang suci, sesuatu yang besar itu harus memenuhi 4 syarat itu. Maka sesuatu yang sifatnya suci, sesuatu yang sifatnya agung itu mestinya boundlessness, tidak ada batasnya gitu, tak terhingga. Terus yang ketiga adalah ultimate. Ultimate itu adalah ya sesuatu yang sangat fundamental, sesuatu yang kalau dalam agama Islam itu al-awalu wal akhiru gitu ya. Jadi Tuhan itu adalah yang pertama dan ya tidak ada awal, tidak ada akhir gitu. Tidak awal, tidak ada akhir. Ultimate gitu. Yang terakhir adalah deep interconnected. Jadi terhubung dengan semua aspek kehidupan, yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan, yang kecil ataupun yang besar gitu. Sehingga sah kalau memenuhi 4 persyaratan itu disebut sebagai sesuatu yang suci, disebut sebagai sesuatu yang agung, dijadikan sebagai makna bagi kehidupan gitu. Kan tadi manusia butuh makna ya, butuh tujuan dalam hidup. Next. Ya. Ibu Bapak semuanya yang saya hormati, sedikit saya jeda dulu ya sebelum menjelaskan ke poin berikutnya. Jadi ini akan ada kaitannya dengan pembahasan spiritualitas dalam psikologi. Sekitar tahun 1960 sampai 1970 itu dikenal dengan psychedelic era. Ya. Jadi bisa di browsing apa yang disebut dengan psychedelic era, yaitu era munculnya gerakan-gerakan kontra budaya yang menentang budaya konvensional, budaya mainstream di Amerika. Mungkin orang udah bosen ya dengan rutinitas, dengan disiplin ya, dengan aturan-aturan dan lain sebagainya. Sehingga muncullah gerakan-gerakan kontra budaya yang lebih mengutamakan kebebasan untuk berekspresi, menolak materialisme. Terus mereka juga banyak menggunakan obat-obatan ya, terlibat dalam tindakan-tindakan seks bebas dan sebagainya. Terus yang menarik adalah ternyata mereka itu tertarik juga dengan spiritualitas, tertarik dengan altered state unconsciousness gitu. Jadi ini bertentangan dengan budaya mainstream pada saat itu. Apalagi bertentangan dengan positivisme ilmu pengetahuan yang percaya pada sesuatu yang sifatnya nyata, percaya pada sesuatu yang sifatnya rasional gitu ya. Ya sementara spiritualitas kan gitu adalah sesuatu yang transpersonal, melewati batas-batas akal manusia gitu, melewati batas-batas kemanusiaan. Maka tidak heran para ibu bapak semuanya yang saya hormati, karena pada tahun itu ada psychedelic era ya, yang
salah satunya tertarik dengan ketidaksadaran gitu ya, atau perubahan dari satu level kesadaran ke level kesadaran yang lain, juga tertarik juga dengan spiritualitas. Tidak heran pada tahun itu muncul pandangan Viktor Frankl misalnya, ya, muncul eh, karena transpersonal psychology itu ya sekitar 1968. Jadi konteksnya munculnya apa namanya transpersonal psychology, psikologi yang menekankan pada dimensi spiritualitas adalah konteksnya pada saat itu eh, banyak orang yang gandrung dengan apa namanya hal-hal yang berbau spiritual. Apakah spiritual itu sama dengan agama? Nanti kita akan bahas. Next. Nah, yuk Pak semuanya yang saya hormati, nah, ini saya sampaikan spiritualitas tadi kan udah apa namanya udah konteksnya udah jelas ya. Ada apa psikodelik era ya yang lebih tertarik pada spiritualitas dibanding pada sesuatu yang objektif dan material kan gitu ya, dan dianggap bukan hanya sebagai sesuatu yang real dalam kehidupan tapi juga ternyata basis teoritiknya diletakkan oleh Viktor Frankl ya. Dia bilang bahwa manusia itu sejatinya punya satu kebutuhan yang lain yang disebut kebutuhan akan makna gitu. Orang yang sehat adalah orang yang mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan akan makna tersebut gitu. Itu dasar teoritisnya yang disampaikan oleh Viktor Frankl yang akhirnya melahirkan logoterapi ya, terapi makna. Tapi sebetulnya Ibu Bapak semua yang saya hormati, itu adalah sebuah dilema bagi ilmu psikologi. Ya, ini satu pandangan nih. Ya, saya baca ketika saya mempersiapkan mata kuliah di konseling spiritual. Next, ini ringkasannya aja. Nah ini, di satu sisi psikologi itu menemukan bahwa makna hidup dan relasi dengan sesuatu yang sakral itu, sesuatu yang agung, sesuatu yang suci itu adalah penting bagi kesehatan jiwa. Ya, kenapa? Karena Frankl bilang itu adalah kebutuhan yang sifatnya eksistensial. Bahkan Frankl itu bilang kalau ini tidak dipenuhi maka manusia akan mengalami yang disebut dengan noogenic neurosis, ya, atau neurosis karena apa tidak hidupnya merasa tidak bermakna gitu. Ada kehampahan dalam hidupnya gitu. Jadi psikologi mengakui bahwa ada kebutuhan akan makna, ya, ada kebutuhan untuk menjalin relasi dengan sesuatu yang dianggap besar, dianggap agung, dianggap sakral. Kenapa? Karena pada titik tertentu ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa dijangkau oleh eh, kemanusiaan kita, oleh perasaan, oleh akal, gitu ya, oleh indera gitu. Pada titik tertentu, ya kita membutuhkan penjelasan dari sesuatu yang maha gitu. Di sisi lain, agama yang mengajarkan makna hidup dan koneksi dengan sesuatu yang sakral dianggap bertentangan dengan rasionalitas dan prinsip-prinsip ilmiah. Ya, di satu sisi makna hidup itu adalah sesuatu yang penting, ya, relasi dan keyakinan akan ada sesuatu yang sakral itu juga penting bagi kesehatan jiwa, tapi agama yang sejatinya mengajarkan makna hidup dan koneksi dengan hal yang sakral itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak rasional dan eh, normatif dan bertentangan dengan prinsip-prinsip ilmiah yang terukur dan pasti gitu. Bahkan bebas nilai gitu. Sementara agama kan begitu syarat nilai gitu, sangat normatif. Maka nah ini, untuk mengatasi dilema tersebut, psikologi kemudian hanya fokus pada aspek spiritualitas agama. Sementara aspek yang lainnya ditinggalkan. Aspek spiritualitas agama, sementara aspek-aspek dari agama yang lainnya, misalnya terkait dengan ritual, ya, terkait dengan norma-norma, ya, sistem nilainya, kan gitu, simbol-simbolnya ditinggalkan. Jadi yang diambil adalah aspek spiritualitasnya. Ya. Sementara agama yang kita paham ya bukan hanya aspek spiritual. Agama
agama manapun saya pikir ada sistem nilainya, ada ritualnya, ada simbol-simbolnya, dan itu adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan gitu. Next. Nah, Bapak semua yang saya hormati, ini tadi udah saya jelaskan ya. Spiritualitas ya di dipandang sebagai sesuatu yang penting. Makna dipandang sebagai sesuatu yang penting. Relasi dengan sesuatu yang dianggap agung, suci itu juga sebagai sesuatu yang penting. Dan itu ada dalam agama. Cuman karena agama dianggap sebagai sesuatu yang normatif, ya, tidak bebas nilai, terus kemudian subjektif dan lain sebagainya, maka diambillah aspek spiritualitasnya saja, sementara aspek yang lainnya tidak diambil. Nah, di psikologi ini dua ini, ya, tadi udah disampaikan ada Viktor Frankl dengan kebutuhan akan maknanya, nanti muncul logoterapi, dan juga adalah psikologi transpersonal yang fokus pada dimensi spiritual manusia. Bahkan Ibu Bapak semuanya yang saya hormati, psikologi transpersonal itu tidak membahas topik-topik lain selain topik-topik yang berkait dengan dimensi spiritual. Ya, tidak terlalu banyak membahas tentang perilaku, proses kognitif, ataupun yang lain-lain gitu. Jadi hanya fokus pada dimensi spiritual manusia. Cuma problemnya, Ibu Bapak semuanya yang saya hormati, dari beberapa buku yang saya baca, psikologi transpersonal ya itu dianggap sebagai sesuatu yang ilmiah, dianggap sebagai sesuatu yang tidak ilmiah. Dan Viktor Frankl sebagai salah satu tokoh dari psikologi humanistik itu kan perkembangannya juga tidak lama ya. 1960-an, bahkan Abraham Maslow sebagai pendiri justru mendirikan transpersonal psychology karena dia menyadari bahwa kebutuhan puncak itu bukan aktualisasi diri tapi spiritualitas kan kayak gitu. Jadi psikologi humanistik juga akhirnya tidak berkembang dengan baik dan dianggap sebagai sesuatu yang kurang ilmiah. Kenapa? Karena psikologi humanistik ada pendekatan-pendekatan fenomenologis kan gitu ya. Karena dipengaruhi oleh psikologi fenomenologi. Ada pendekatan eksistensial gitu. Sehingga dua ini walaupun di beberapa buku dijelaskan sebetulnya ada yang mengklaim ini tidak ilmiah. Bertentangan dengan rasional. Kalau baca nanti misalnya penelitian Grof ya, salah satu tokoh psikologi transpersonal, dia menggunakan hipnosa misalnya yang kayak gitu dan dilakukan lagi, ternyata dalam kondisi trans itu si terapis itu bisa masuk ke alam bawah sadar si klien ya sampai jauh kan gitu. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan pendekatan positivistik kan gitu. Next. Walaupun demikian, Ibu-Bapak semuanya, ya walaupun demikian, spiritualitas kemudian disukai gitu oleh banyak orang. Termasuk juga oleh ya seperti para pegiat psikologi Islam misalnya, banyak yang suka dengan isu spiritualitas ya. Ada terapi berkait dengan spiritualitas. Nanti ada banyak terapi yang labelnya adalah spiritualitas. Ini beberapa potensi positif ya yang mungkin bisa bisa membantu persoalan-persoalan jiwa ya dengan kemudian mengembangkan spiritualitas, dengan menemukan makna, dengan menjalin relasi dengan sesuatu yang maha gitu ya. Pertama, spiritualitas memberikan makna dan arah hidup yang lebih jelas, sehingga terhindar dari kehampaan dan kesia-siaan dan membuat hidup lebih meaningful. Ya. Jadi dengan spiritualitas, kemudian hidup akan lebih bermakna, hidup akan lebih berharga, gitu. Hidup akan lebih hidup akan lebih hidup. Yang kedua, spiritualitas meningkatkan koneksivitas dengan diri dan orang lain dan alam semesta dan juga dengan Tuhan. Karena spiritualitas itu nanti bukan hanya berbicara tentang relasi dengan Tuhan saja, tapi juga dengan relasi dengan apapun yang
memiliki karakteristik spirit, ya. Ada diri, ada alam semesta, ada orang lain, dan juga ada Tuhan. Berikutnya, spiritualitas juga meningkatkan optimisme dan kekuatan untuk bertahan dalam penderitaan dan dalam merealisasikan makna yang diyakininya. Sehingga dengan demikian, ya dengan optimisme ya mungkin tidak akan terhindar dari depresi, ya kan, gitu ya, akan terhindar dari putus asa, hopelessness, kan begitu ya. Karena apa? Karena memiliki makna, dan makna itu memberikan spirit, memberikan energi untuk bertahan dalam derita, di dalam mencapai atau mewujudkan makna yang diyakininya. Yang terakhir, ya karena makna hidupnya jelas, tujuannya jelas, gitu ya, maka kemudian spiritualitas itu akan meningkatkan fokus, ya, akan lebih efisien di dalam menggunakan energi yang kita miliki. Jadi tidak perlu trial and error gitu. Kalau sudah punya makna yang jelas. Next, pertanyaannya adalah, nah ini terkait dengan tanda tanya yang tadi saya sampaikan di judul. Pertanyaannya adalah, apakah spiritualitas itu memadai untuk mengatasi semua masalah kejiwaan di era digital? Ini saya pikir pertanyaan dasar, ya, supaya kita juga tidak latah menyamakan antara spiritualitas dengan agama. Dalam hal ini Islam gitu. Apakah spiritualitas itu memadai untuk mengatasi semua masalah kejiwaan di era digital? Ingin saya sampaikan pertama, Viktor Frankl, ya, Viktor Frankl mengembangkan logoterapi itu untuk mengatasi kehampaan hidup atau noogenic neurosis. Ya, neurosis dikarenakan kehilangan makna. Neurosis dikarenakan kehampaan. Neurosis dikarenakan orang tidak memiliki tujuan dan arah hidup. Jadi logoterapi hanya akan efektif bagi gejala-gejala, bagi gangguan-gangguan kejiwaan dikarenakan masalah makna. Artinya ya belum tentu efektif untuk masalah-masalah yang lain gitu. Ya. Naik berikutnya. Nah ini agak baca bukunya karena dulu waktu satu skripsinya terkait dengan makna gitu ya. Ya dari situlah menurut saya bisa mendapatkan itu, ya, jadi akan didapatkan makna gitu. Atau menurut dia adalah spesial gitu. Kita mengalami kehidupan. Maksudnya misalnya naik gunung kan kayak gitu ya, terus menikmati keindahan gunung, lautan dan sebagainya. Di situ pun kata Frankl kita bisa dapat menemukan makna. Terus yang berikutnya ada nilai-nilai kreatif. Ketika kita membuat karya, ya, bisa karya seni, bisa karya ilmiah dan sebagainya, maka itu pun kata Frankl bisa menjadi sumber makna. Jadi sumber makna itu subjektif, setiap orang itu bisa beda, ya, setiap orang itu bisa beda. Nanti saya akan menyampaikan kepada ibu bapak semuanya bahwa makna itu ada yang objektif, ada yang subjektif, ya. Makna itu ada yang relatif, ada yang objektif, gitu, ada yang pasti, gitu. Karena kalau melihat apa yang disampaikan oleh Frankl, ya makna orang bisa beda-beda, ya. Ada orang membesarkan anaknya karena rasa bersalah, gitu. Karena rasa bersalah dulu ketika anaknya kecil, dia menelantarkan, kemudian setelah anaknya besar, dia mau nebus kesalahan, jadi dia mencintai, membesarkan, melayani anaknya karena tadi rasa bersalah. Maknanya itu, maknanya untuk menebus rasa bersalah. Ada orang misalnya sekarang yang memperjuangkan pelestarian alam, ya. Apa yang dia pikirkan, apa yang dia bayangkan, apa yang dia imajinasikan, apa yang dia sebut berulang-ulang, itu adalah terkait dengan kelestarian alam. Maknanya itu, ya. Jadi maknanya itu bisa beragam, setiap orang bisa beda, gitu. Perilakunya bisa sama, ya misalnya sekarang webinar ya pesertanya udah 1,5K.
makna apa yang mau dipenuhi itu bisa beda-beda. Ya, makna apa yang bisa dipenuhi itu beda-beda. Jadi bisa relatif gitu, ya, bisa relatif. Maka nanti saya di bawah nanti akan mengatakan bahwa makna itu ada yang objektif, ada yang subjektif, gitu. Next. Nah, jadi Bapak semuanya, next. Ibu Bapak semua yang saya hormati, tadi kan lagi menjawab eh, apa namanya, apakah semua masalah kejiwaan bisa diselesaikan dengan transpersonal psychology? Ya, kalau merujuk pada itu pada Viktor Frankl, bagi Viktor Frankl enggak, karena logoterapi hanya untuk neurogenic neurosis, untuk mengatasi gangguan kejiwaan karena kehampaan akan makna, gitu ya. Apalagi makna itu nanti ada yang objektif, ada yang subjektif. Ada makna yang sifatnya relatif, ada makna yang sifatnya pasti gitu. Ya, ya makna yang sifatnya subjektif, objektif, ya, ya boleh jadi dia seperti yang tadi saya sampaikan, boleh jadi membuat dia merasa bermakna, tetapi dalam waktu yang sifatnya tentatif, temporer gitu, tidak sampai ujung. Ya, kalau misalnya ada anak belajar karena ingin menyenangkan orang tuanya sudah meninggal, selesailah makna itu, gitu. Ya. Nah, yang kedua, kalau tadi Viktor Frankl, sekarang transpersonal psychology, ya. Ini ada kutipan bahwa very often the focus of transpersonal psychotherapy session is put on spirituality and or existential meaning, or on the analysis of the client transpersonal experience. Jadi di bawah Bapak semua yang saya hormati, transpersonal terapi yang dikembangkan oleh psikologi transpersonal umumnya memang dipakai untuk apa namanya problem-problem spiritualitas atau eksistensial, makna eksistensial gitu. Tidak untuk semua hal gitu. Tidak untuk semua hal. Saya pikir di psikologi udah dipahami. Jadi tidak ada satu pendekatan yang berguna untuk semuanya gitu atau efektif untuk semuanya. Maka pendekatannya adalah pendekatan efektif gitu ya. Pendekatan memilih mana bentuk terapi atau bentuk solusi yang kira-kira pas dengan gangguannya gitu. Maka dengan demikian yakin bahwa tidaklah semua masalah kejiwaan bisa diselesaikan dengan spiritualitas. Karena spiritualitas itu tadi ya apa namanya ngomongin tentang makna, relasi dengan sesuatu yang sifatnya maha, sesuatu yang sifatnya mahanya itu bisa beda-beda setiap orang. Kalau yang makna subjektif, gitu. Termasuk juga apa namanya dalam pendekatan psikologi transpersonal. Next, lanjut. Nah, ini sebagai contoh aja, banyak sebetulnya ya bentuk-bentuk terapi transpersonal gitu. Ya, ada guided imagery, ada dream interpretation, ada art therapy, biblioterapi, ada bioenergetic dan somatic unblocking exercise dan sebagainya. Saya juga apa namanya tidak terlalu persis tahu lebih dalam ini satu persatunya gitu. Yang pernah saya baca misalnya apa namanya holo holotropic breathwork itu saya pernah baca tuh, hipnotis jelas lah gitu. Tapi ada banyak model-model terapi transpersonal, tetapi umumnya itu dipakai untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan spiritualitas, pencarian makna dan lain sebagainya. Gitu. Next. Nah ini yang tadi saya sampaikan. Jadi makna hidup itu ada yang sifatnya subjektif, ada yang sifatnya objektif. Jadi isunya bukan hanya sekedar punya makna atau tidak punya makna. Tapi isunya adalah kalau sudah punya makna, maknanya apa gitu. Makna objektif adalah makna hidup yang bersifat impersonal, pasti dan tidak bersumber dari entitas yang dan ini kebalik kayaknya, dan bersumber dari entitas yang sakral serta suci. Itu tidaknya dihapus. Sementara yang subjektif, makna hidup yang bersifat personal, relatif, dan tidak bersumber dari entitas yang sakral serta suci. Ya.
Nah, kalaupun kita punya makna, tapi maknanya sifatnya subjektif, boleh jadi akan mengantarkan kita pada kesejahteraan hidup maksudnya, tetapi kesejahteraan hidup yang sifatnya semu, terbatas, temporer. Sementara makna hidup yang sifatnya objektif itu akan mengantarkan pada kesejahteraan yang sifatnya hakiki. Gitu. Next. Nah, baru kemudian kita sekarang bicara tentang Islam, gitu ya, sebagai agama. Sebagai Muslim, ya, sebagai seorang Muslim, tentu eh, tidak hanya memegang spiritualitas, ya, atau kita udah jelas lah kayak gitu ya, udah jelas, karena diajarkan. Sehingga tidak perlu mencari-cari gitu, tidak perlu mencari-cari tujuan hidup saya itu apa, makna hidup saya itu apa gitu. Maka saya sebutnya itu objektif. Apa namanya? Ya, di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi setiap muslim itu adalah untuk beribadah. Apapun yang dilakukan manusia di dunia ini tiada lain kecuali untuk beribadah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin lahuddin. Jadi manusia itu tidaklah diciptakan kecuali beribadah, ya. Nah, ini makna hidup seorang muslim, makna hidup yang sifatnya objek, makna hidup yang kalau jalani dengan benar itu kan pada kesejahteraan hakiki. Dan ini makna hidup yang apa namanya, yang ultimate, yang meliputi makna hidup lain yang kecil, gitu. Kayak tadi ada orang yang belajar untuk mendapatkan atau membahagiakan orang tua. Membahagiakan orang tua di dalam agama Islam sebagai sesuatu yang baik, ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Berbuat baik kepada orang tua. Tetapi tidak boleh melakukan sesuatu karena manusia, termasuk karena orang tua. Tetapi semua yang dilakukan oleh kita sebagai seorang muslim harus mukhlisin lahuddin. Harus dikarenakan Allah. Saya pikir ini penting ya, terkait dengan kita tidak boleh latah terkait dengan pentingnya spiritualitas, apalagi spiritualitasnya spiritualitas yang bukan spiritualitas Islam gitu, ya. Jelas kita sebagai seorang muslim makna hidupnya sudah jelas ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Yang kedua, kita itu sebagai muslim selain untuk beribadah, apapun yang kita lakukan haruslah untuk beribadah karena Allah, karena sesuatu yang sifatnya duniawi, bukan karena sesuatu yang sifatnya ya, bukan untuk sesuatu yang sifatnya relationship dan lain sebagainya. Tetapi murni dikarenakan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ya sebagai khalifah di muka bumi. Jadi kita diciptakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 ya, disampaikan Allah menciptakan, Allah berencana disampaikan kepada malaikat untuk menciptakan khalifah di muka bumi, yaitu manusia. Kedua hal ini penting untuk diingat oleh kita semuanya, bahwa makna hidup seorang muslim itu sudah given, ya, udah terberi. Khalifah di muka bumi artinya bahwa kita itu bukan hanya bertanggung jawab pada diri kita sendiri, ya, tapi juga bertanggung jawab bukan hanya juga kepada manusia yang lain, tapi juga terhadap apapun yang ada di muka bumi. Makanya dalam Islam itu tanggung jawab kita bukan hanya pada diri kita, bukan hanya pada orang-orang dekat kita, ya, tapi pada manusia yang ada di muka bumi ini dan juga terhadap alam semesta, terhadap flora dan fauna, ya, terhadap bumi gitu. Maka tidak boleh kemudian merusak bumi, ya, memperlakukan flora dan fauna dengan seenaknya dan lain sebagainya.
Kenapa? Karena ada makna di balik itu. Ya, ada makna di balik. Next. Nah, ini kelihatan di sini ya. Jadi tujuan puncak dari agama itu adalah spiritualitas. Jadi spiritualitas merupakan sesuatu yang sangat penting bagi agama, tapi agama tidak hanya terdiri dari spiritualitas. Agama juga terdiri dari sistem nilai, ritual, dan simbol. Ini definisi agama ya. Agama merupakan sistem yang terorganisir ya, terdiri dari sistem belief, ada ritual dan simbol ya, yang didesain sedemikian rupa untuk mengupayakan kedekatan dengan sesuatu yang maha gitu. Next. Jadi dengan demikian spiritualitas dan agama itu adalah sesuatu yang berbeda. Kawan-kawan semuanya yang saya hormati, Bapak semua yang saya hormati, ini adalah sebagai bukti bahwa spiritualitas ya bukanlah sesuatu yang dianggap terlalu penting di dalam psikologi. Ya, ya selain mungkin alasannya kurang ilmiah gitu ya. Tadi udah saya sampaikan. Itu tergambar di ini di definisi kesehatan mental menurut WHO. Saya kemarin juga baca ulang, takut udah ada perubahan di tahun 2025 di websitenya WHO masih seperti dulu ya. Jadi mental health atau kesehatan jiwa, kesehatan mental itu terdiri dari ditandai dengan potensi seperti yang disampaikan oleh Abraham Maslow sebelum dia merevisi teorinya. Ada kemampuan untuk mengatasi tekanan hidup, ya, orangnya harus produktif, ya, menghasilkan karya dan berkontribusi terhadap masyarakat. Kalau dibandingkan dengan apa yang saya sampaikan tadi, ya, terkait dengan misi, ya, makna hidup seorang Muslim di muka bumi ini, tentu jauh lebih luas dibanding ini. Di sini tidak disebutkan spiritualitas, ya. Padahal spiritualitas adalah sesuatu yang dasar, fundament ya bagi manusia, bukan hanya seorang muslim, bagi manusia. Kenapa? Karena ketika di alam ruh ya Allah pernah bertanya, alastu birabbikum, terus kemudian kita semuanya menjawab qalu bala syahidna, bahwa Allah lah aku bersaksi bahwa Allah itu betul adalah Tuhan kami, kan kayak gitu ya. Dan itu adalah sesuatu yang melekat di dalam eksistensi diri manusia. Maka dimanapun, kapanpun, manusia senantiasa ingin menjalin relasi dengan sesuatu yang maha. Karena itu tertanam di dalam jiwa manusia. Kan manusia itu terdiri dari ruh, ya. Dan ruh itu pernah komunikasi dengan Allah di alam ruh, ya. Terus kemudian bersaksi bahwa Allah itu adalah Maha Kuasa. Maka dimanapun manusia berada, di generasi manapun manusia berkembang, senantiasa terpanggil ya untuk berkomunikasi ya dengan sesuatu yang maha, dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Ya, ya diksinya bisa beda-beda ya. Ada Tuhan, ada dewa, ada apa kan nggak gitu. Tapi yang jelas itu adalah sesuatu yang melekat pada diri manusia. Maka kalau kemudian mendefinisikan kesehatan jiwa atau kesehatan mental tanpa melibatkan atau tanpa memasukkan kesejahteraan spiritual, terpenuhinya kebutuhan spiritualitas manusia, menurut saya kurang. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang fondamen bagi kita sebagai manusia. Ya, Bapak semua yang saya hormati, saya mendefinisikan orang yang sehat mental itu seperti apa. Orang yang sehat mental itu adalah orang yang mampu mengatur elemen-elemen dirinya. Elemen dirinya itu bisa pikirannya, bisa perasaannya, bisa perilakunya, ya, tubuhnya, bisa juga kemauan-kemauannya, sehingga selaras dengan apa yang dikehendaki Allah. Jadi jiwa itu kan bahasa Arabnya itu nafs, ya.
sepanjang yang saya tahu, nafs itu di dalam Al-Quran bisa menunjuk pada total person, ya, total person. Jadi manusia secara keseluruhan, baik aspek fisik maupun aspek jiwanya. Terus nafs itu juga bisa menunjuk pada aspek psikologis, ya, jiwa. Jiwa itu lawannya adalah tubuh, kan begitu. Tapi juga ada yang ketiga, ya, yang ketiga itu nafs itu juga menunjuk pada self. Ya, self itu adalah sesuatu yang mengendalikan, sesuatu yang mengatur, sesuatu yang mengambil keputusan, executive agent. Dan nafs sebagai self lah yang kemudian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Karena self itu atau nafs sebagai self itu memiliki kemampuan, memiliki, kalau bahasanya psikologi humanistik, memiliki kemampuan transendensi diri, mengambil jarak, ya, pada dirinya, mengambil jarak pada lingkungannya, mengambil keputusan yang terbaik bagi dirinya. Termasuk apakah saya akan mengikuti apa yang saya pikirkan, apakah saya akan mengikuti apa yang saya rasakan, apakah saya akan mengikuti apa yang saya inginkan, atau apakah saya akan mengikuti apa yang saya rasakan pada tubuh gitu. Jadi orang yang sehat mental adalah orang yang nafsnya sebagai self gitu ya, bisa mengendalikan, mengatur elemen-elemen dirinya sehingga selaras dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Maka kawan-kawan semuanya, ibu bapak semuanya, kalau dalam ilmu tasawuf, orang yang sehat mentalnya itu adalah orang yang mampu mengidentifikasikan dirinya dengan nilai-nilai Tuhan atau dengan nama-nama Tuhan atau dengan sifat-sifat Tuhan gitu. Artinya dia tidak, sebaliknya, tidak dikendalikan oleh pikirannya, dia tidak dikendalikan rasanya, dia tidak dikendalikan oleh kemauannya. Sebagai salah satu contoh ya, bahwa manusia itu justru bukan pikirannya, manusia itu bukan tubuhnya, manusia itu bukan kemauannya, manusia itu bukan perasaannya, tapi manusia justru, jiwa ya, jiwa sebagai self. Justru yang mengendalikan yang tadi itu. Misalnya di dalam salah satu ayat, kutiba alaikumul qital, diwajibkan kepadamu berperang. Kalaupun kita diwajibkan untuk berperang, disuruh berperang oleh negara, mungkin kita sebagian mungkin enggak, sebagian mau, enggak mau kan gitu ya, sebagian enggak mau, sebagian enggak, sebagian mungkin juga mau gitu. Tetapi Allah sebutkan di dalam ayat tersebut, ya, asa antakrahu syai'an, kalaupun kamu tidak suka berperang, boleh jadi itu lebih baik bagi kamu. Maka saya ngambil kesimpulan dari situ, kita nggak bisa menjadikan perasaan kita sebagai kiblat, perasaan kita sebagai panduan, ya. Karena perasaan kita, justru kita itu yang harus mengendalikan perasaan kita, mengendalikannya ke arah mana? Ke arah apa yang diperintahkan Allah. Kalau Allah memerintahkan, ya kita ikutin. Kalau Allah melarangnya, kita tidak boleh ikutin. Walaupun kemudian kita suka. Kalau Allah tidak suka, kita nggak boleh. Yang lain misalnya ada di dalam surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi bil qisti syuhada bil qisti wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala ta'dil. Jadi haruslah kita itu menurut perintah Allah berbuat adil. Berbuat adil itu pada siapapun, termasuk pada orang yang kita nggak suka. Ya, kalau kita berkiblat kepada perasaan, mestinya ngapain kita adil kepada orang yang tidak kita suka, kan gitu ya. Tapi karena Allah memerintahkan berbuat adillah walaupun kepada orang yang tidak disukai, kepada musuhmu, bahkan di ayat yang lain, walau ala anfusikum, walaupun pada orang tua kamu dan kepada saudara kamu. Jadi kalau kita
berkiblatnya pada kemauan, ya tadi yang terjadi mungkin tidak akan sehat mental kita. Ibu Bapak semuanya yang saya hormati, next, lanjut tinggal dikit lagi. Nah, ini adalah penjelasan. Jadi kita tidak bisa mengandalkan spiritualitas untuk mendapatkan kesejahteraan jiwa, ya. Karena kita sudah diberikan nikmat besar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agama, ya, agama yang hanif, ya, agama yang lurus, dan agama Islam tidak hanya mengatur relasi kita dengan Tuhan, ya. Agama Islam tidak hanya mengatur relasi kita dengan Allah, mengatur relasi kita dengan diri kita, mengatur relasi kita dengan tubuh kita, mengatur relasi kita dengan pikiran kita, dengan kemauan kita, dengan perasaan kita, dengan syahwat dan hawa kita dan sebagainya. Terus kemudian agama Islam juga mengatur relasi kita dengan orang lain. Orang lain itu bisa anak yatim, bisa orang tua, bisa tetangga, musuh tadi itu teman, bisa siapapun gitu. Terus kemudian relasi dengan alam semesta. Alam semesta itu bisa pepohonan, bisa hewan, bisa tanah, bisa air dan lain sebagainya. Itu diatur sedemikian rupa, detail kan kayak gitu. Yang terakhir, relasi dengan sesuatu yang melewati batas personal manusia. Bisa jadi kita bagaimana bersikap terhadap terhadap waktu, ya, bagaimana bersikap terhadap takdir, ya, bagaimana kita terhadap masa depan. Terus kemudian kebutuhan akan makan dan minum. Banyak ayat saya pikir yang mengatur ini, ya. Misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 168 dan juga 172, kalau nggak salah, ya Yohanes 10 bima fil ardi halalan thayyibah. Yang 1972, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum dan lain sebagainya. Terus di ayat yang lain ada juga yang hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir dan lain sebagainya, diatur sedemikian rupa bagaimana kita berrelasi dengan diri kita, baik secara fisik maupun secara kejiwaan. Saya pikir karena ini udah 2145, juga ini laptop saya harus dicas dulu. Untuk presentasinya sampai di situ saja. Kesimpulannya adalah kita tidak bisa mengandalkan spiritualitas semata gitu ya untuk kita bisa aman, ya. Kehidupan tanpa rasa cemas, kehidupan tanpa rasa takut, tanpa rasa sedih. Dalam satu ayat yang tadi saya baca ketika tadarus itu ya, di surat Al-An'am ayat berapa saya lupa. Paman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang yang beriman meyakini bahwa Allah itu adalah zat yang Maha Kuasa, terus mengimani apa yang diperintahkan, apa yang dilarang, terus kemudian dia juga berbuat baik, maka dipastikan dia akan secara kejiwaan akan aman. Wala khaufun alaihim, tidak ada rasa takut, khawatir pada dirinya, walahum yahzanun, dan tidak ada kesedihan pada dirinya. Itu di banyak ayat saya pikir banyak yang menyebutkan redaksi yang seperti itu. Itu saja Bu Francisca yang bisa saya sampaikan. Sebetulnya ada 3 slide lagi. Ini belum selesai sebetulnya slide-nya. Ini masih ayat-ayatnya belum saya masukin, nggak keburu. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Agus yang sudah menyampaikan materi beliau pada malam hari ini dengan sangat luar biasa sekali. Kita sudah belajar banyak tadi ya, kemudian banyak sekali tentunya insight-insight yang kita dapatkan dari pemaparan materi beliau. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan masuk sesi bertanya ya.
Masya Allah, Prof, ini sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari Q&A dan juga room chat ya. Saya akan bacakan pertanyaan pertama, ini dari Roshi dari Kota Malang, yang merupakan mahasiswa Magister Psikologi Islam dan Konseling pada semester fall ya. Yang pertama, bagaimana pendekatan spiritual dapat membangun etika digital yang sehat? Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana program digital detox berbasis spiritual dapat diterapkan di keluarga, sekolah-sekolah, termasuk kampus dan komunitas? Jazakumullah khairan katsiran. Itu ada dua pertanyaan, Prof, di Sister Roshi. Silakan mungkin langsung dijawab, Prof, ya, boleh? Ya, terima kasih. Ya, pertama mungkin ini maksudnya spiritual Islam yang saya sebutkan, ya. Jadi keyakinan bahwa kita diberikan misi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana spiritualitas itu bisa mengawal kehidupan kita di kapanpun dimanapun. Saya tidak spesifik ya menyampaikan bahwa bagaimana spiritualitas Islam atau psikologi Islam itu memberikan solusi pada era digital. Karena sebetulnya Islam itu adalah petunjuk bagi manusia, ya, dengan Al-Quran misalnya disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 2, Hudalinnas, dan itu tidak ada batasnya, tidak dibatasi waktu, ya. Jadi Al-Quran itu akan selalu up to date. Al-Quran itu akan selalu solutif untuk setiap permasalahan yang muncul pada zaman manapun, gitu. Misal contoh ya terkait dengan tadi itu terkait dengan etika digital, ya, terkait dengan etika digital. Sebetulnya saya seminggu yang lalu uji skripsi, temanya adalah terkait dengan second akun dan akun utama, gitu. Ternyata di akun kedua itu orang lebih terbuka dibanding di akun utama. Sebetulnya itu juga terefleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan orang dekat tentu lebih terbuka dibanding dengan di publik akan lebih tertutup, gitu. Dalam satu teori misalnya ketika kita tidak dikenal, kan sekarang juga banyak orang yang ketika di media sosial tidak identitasnya dipalsukan atau disembunyikan, begitu, sehingga dia bisa lebih bebas untuk mengekspresikan diri, gitu, tanpa takut dikarenakan dia dikenal orang lain, atau dalam bahasa psikologinya itu kan anonymity, ya, identitasnya tidak dikenal, sehingga dia menjadi begitu bebas untuk mengekspresikan diri. Nah, kalau di kita kan sebetulnya kita yakin bahwa ada di satu ayat tuh, bisa kita menipu manusia, tapi kita tidak bisa menipu Allah, gitu. Bisa kita bersembunyi dari penglihatan manusia, tapi kita tidak bisa bersembunyi dari penglihatan Allah, gitu. Karena Allah melihat apapun yang dilakukan oleh manusia terang-terangan ataupun tersembunyi. Bahkan disebutkan tuh di surat Al-An'am itu olah batin bidromatil ardi walarat bin walayabisin illa fi kitabin. Jadi keyakinan bahwa Allah itu maha melihat, Allah itu muhaimin, maha melihat, maha mengawasi, kan gitu ya. Itu tuh cukup tuh untuk kita bertindak, berbuat sesuai dengan etika Islam, gitu.
Maka penting Ibu Bapak semuanya ketika ngajarin anak di TK ataupun di rumah, spiritualitas itu justru yang utama. Spiritualitas itu yang utama. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqubal maut, ketika itu kemudian bertanya kepada anaknya, apa yang akan kamu sembah setelah kematianku, kan gitu ya, ditanyakannya itu ya, karena itu adalah sesuatu yang penting, keyakinan bahwa Allah itu ada ya, Allah itulah yang harus disembah, Allah itulah yang maha melihat, Allah itulah yang maha menyaksikan, Allah itulah yang maha mengatur, dan Allah kemudian bilang, Allah berfirman ya, bahwa aku tergantung persangkaanku kepadaku, persangkaan hambaku kepadaku. Ana indadoni abdi. Aku tergantung persangkaan hambaku padaku. Itu mungkin sedikit jawabannya dari saya terkait dengan spiritualitas Islam ya, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita sebagai hamba dan sebagai sebagai khalifah. Namun demikian ya, untuk sampai pada seperti itu, keyakinan bahwa Allah itu melihat walaupun kita tidak melihat, kalau dalam agama kita itu ihsan ya, memang itu tingkatan yang tinggi gitu ya, tingkatan yang tinggi. Maka penting kita menciptakan semacam tool atau instrumen supaya kita terjaga dari tindakan-tindakan yang keliru. Makanya di agama kita, di Islam itu tetap kontrol lingkungan, manajemen lingkungan itu penting. Ya, ya untuk bisa sampai pada tahapan ihsan itu kan tidak mudah. Kita merasa Allah melihat walaupun kita tidak melihat kan begitu ya, itu kan tidak mudah. Maka penting kemudian memanage lingkungan, memilih teman yang relevan gitu, memilih teman yang support dia, memilih teman yang kira-kira mengarahkan kepada kebaikan, menciptakan lingkungan. Nah, termasuk juga ya orang tua ingin anaknya baik-baik saja, tapi misalnya orang tuanya juga seenaknya, ya tidak bisa, ya, karena anak justru lebih tajam belajar dengan melihat, bukan dengan mendengar, kan nggak gitu. Itu mungkin Bu Francisca. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Agus atas jawabannya. Semoga saja Sister Roshi dari Kota Malang sudah mendapatkan atau memahami dari jawaban yang sudah disampaikan oleh Prof. Agus ya. Baik, menginjak pertanyaan selanjutnya, masih boleh Prof ya? Mungkin dua pertanyaan boleh? Baik, dari Sister Ike Kusuma, Bismillah. Di era digital yang semakin canggih, kita seringkali disuguhkan dengan berita-berita yang terkadang membuat kita harus menarik nafas dalam-dalam ini. Terkadang menciptakan overthinking yang berkepanjangan. Bagaimana sikap yang tepat, yang bijak, yang harus kita lakukan menghadapi fenomena ini, terutama masyarakat yang mungkin belum begitu paham tentang keilmuan spiritualitas. Begitu pertanyaannya, Prof. Monggo silakan untuk dijawab. Ya, terima kasih. Terkait dengan ada banyaknya informasi ya, jadi ada limpahan informasi yang sangat luar biasa yang kita dapatkan. Kita tidak set juga kadang-kadang datang sendiri gitu ya. Dan kita kadang-kadang tidak punya norma, tidak punya kriteria, tidak punya parameter ya untuk menilai apakah informasi itu benar atau salah gitu ya. Benar salah. Terus bagaimana sikap kita? Di dalam Al-Qur'an itu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu ya. Wala taqulu liman alqa ilaikumussalam lasta mu'min. Ya tabayun, tidak boleh langsung menerima ataupun menolak. Kalau atau dalam kan kita memiliki kemampuan untuk transendensi diri, mengambil jarak dari pikiran, dari perasaan. Mungkin perasaan
Kalau perasaan kan cepat tuh responnya tuh. Suka tidak suka gitu ya. Pikiran boleh jadi setuju tidak setuju. Tetapi aku harus ngatur. Nafs sebagai self itu harus ngatur. Jangan dulu terlalu percaya, jangan dulu terlalu suka gitu ya, jangan dulu terlalu yakin gitu. Coba cek kebenarannya, apa benar atau tidak. Jadi tabayun saya pikir bukan hanya dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan digital juga sama. Memang kalau reaksi emosi ya, reaksi pikiran itu sangat cepat, bahkan otomatis gitu ya. Tetapi saya bilang tadi kita itu bukan pikiran kita itu bukan perasaan kita lah yang semestinya ngatur gitu, ngatur perasaan kita, ngatur pikiran kita. Maka ketika kita mendengar satu informasi dan informasi itu tidak menyenangkan atau informasi itu sangat menyenangkan, kita harus menghela nafas terlebih dahulu, mengambil jarak, bertanya gitu ya, mengklarifikasi. Kalau di situ premis-premisnya tidak meyakinkan gitu ya, dan tidak ada informasi yang memvalidasi kebenaran dan kesalahannya, maka kita harus tunda untuk mengambil keputusan. Dan ini tidak mudah, tidak mudah. Tidak mudah itu maksudnya mungkin emang kadang-kadang ya kita dihadapkan pada sesuatu yang sifatnya subhat gitu, subhat. Benar salahnya itu nggak jelas gitu. Tapi kalau untuk sesuatu yang pasti, halal bayyinun ya, yang halal itu jelas, yang batil juga jelas gitu ya. Ya sikap kita harus cepat gitu. Tapi untuk hal yang kira-kira subhat, abu-abu, maka kita harus ya nafas, terus kemudian juga ambil jarak. Ya, ambil jarak, jangan sampai kemudian kita justru dikendalikan oleh perasaan dan pikiran kita. Ya kan, misalnya ada berita bahwa guru itu adalah beban negara, kan itu ya kemarin tuh. Apa benar itu informasinya seperti itu, kan gitu. Terus kalau apakah akan menangis setiap saat? Begitulah yang membuat mulia. Kemampuan itu manusia yang membuat manusia mulia, menjadi secara kejiwaan itu menjadi lebih sehat gitu, dibanding orang yang perasaannya negatif ikut negatif, perasaannya positif ikut positif, gitu aja. Jadi hidupnya itu ikutin perasaan, dan perasaan itu adalah sesuatu yang sifatnya labil. Gitu. Sama juga pikiran. Hari ini setuju, besok tidak setuju. Kan banyak sekarang politisi yang awalnya tidak suka, sekarang jadi suka. Yang awalnya fanatik, sekarang menjadi sebaliknya. Kan. Seperti itulah perasaan, kemauan, pikiran adalah sesuatu yang bergejolak kan gitu. Maka sesuatu yang bergejolak seperti itu tidak bisa dijadikan sebagai tempat bergantung. Tempat bergantung hanyalah kepada Allah. Karena Allah adalah sesuatu yang sifatnya eksak, pasti kan gitu ya. Untuk ke sana memang tidak mudah. Maka kemudian kita harus terus bermujahadah gitu ya. Sedikit demi sedikit supaya kemudian kita menjadi lebih sehat. Gitu aja, Bu Francisca. Baik, terima kasih Prof. Agus. Masya Allah ya, benar apa yang disampaikan oleh Prof. Agus. Kalau kita mendengar atau membaca berita-berita entah itu negatif ya, itu harus tabayun terlebih dahulu ya, jangan langsung ditelan mentah-mentah gitu. Soalnya kalau selalu seperti itu, maka kita akan berprasangka, memiliki perasaan yang juga selalu negatif. Masya Allah, luar biasa. Baik, mungkin satu pertanyaan ini menarik ya dari Brother Warihatus Subahi. Permisi Bapak, perkenalkan saya Warihatus Subahi. Terima kasih atas pemaparannya yang sangat menarik dan meaningful sekali. Di awal tadi ketika Ibu Francisca membacakan CV Bapak, saya tertarik sekali dengan karya Prof. Dr. Agus Abdurrahman mengenai integrasi akademia dan ayat kuliah. Pertanyaan saya, bagaimana integrasi keduanya dalam membangun kedekatan spiritual digital untuk menjaga kesehatan mental masyarakat di era society
khususnya dalam menghadapi isu digital fatigue dan fenomena FOMO yang sering berdampak pada penurunan self-esteem. Ya, Monggo, Prof. terima kasih Bu Parihah ya tadi itu ya. Jadi sumber dari segala sumber ilmu itu cerita ilmu pengetahuan. Manusia itu hanya menemukan ilmu Allah. Ya, menemukan ilmu Allah itu bisa benar, bisa keliru. Maka ilmu pengetahuan sekalipun ya itu bisa keliru ya, bisa false, bisa salah gitu. Maka teori itu kadang-kadang dibantah oleh teori yang lain gitu ya. Jadi ilmu Allah itu adalah sumber dari segala sumber ilmu pengetahuan. Apakah ilmu Allah bisa dijangkau? Bisa, karena Allah mempersilahkan untuk menjangkaunya. Ilmu Allah itu diperlihatkan di dua. Pertama di ayat-ayat qauliyah, itu jelas firman Allah. Ya, Allah itu menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dan tema-temanya banyak, bukannya tema tentang jiwa, ada tema tentang alam semesta, tentang lautan, tema tentang apapun banyak gitu. Ilmu Allah tentang banyak hal bisa diakses lewat Al-Quran. Itu ayat-ayat kauniyah ya, ayat-ayat kauniyah. Tapi ilmu Allah pun bukan hanya bisa dijangkau oleh dengan mempelajari ayat-ayat kauniyah ya, Al-Quran, hadis dan sebagainya. Tapi Allah pun memperlihatkan ilmunya di alam semesta. Nah, kalau psikologi ada di manusia, maka ada ayat wafi ampusikum apalah tubsirun. Pada diri kamu, kenapa kamu nggak teliti? Ilmu kedokteran, dokter spesialis gastro misalnya kan begitu ya. Kebetulan saya masalah lambung gitu, dia mempelajari lambung, muncullah ilmu atau kedokteran spesialis lambung kan kayak gitu. Sebetulnya dia itu sedang mempelajari ilmu Allah pada lambung. Jadi, Ibu Bapak semua yang saya hormati, sumber dari segala sumber ilmu itu adalah dari Allah. Dan Allah perlihatkan itu pada ayat kauliyah ya, dan ayat kauniyah. Jadi dua-duanya itu oleh seorang Muslim, kalau orang psikologi harus dipelajari, bukan hanya mempelajari Al-Quran. Ya jelas ya, apalagi tadabbarun Al-Quran. Allah memerintahkan kita untuk mentadaburi Al-Quran, ya. Misalnya kalau psikologi yang berhubungan dengan jiwa, ya. Misalnya lantanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidak akan sampai pada kebaikan sampai kemudian kita memberikan sesuatu yang kita cintai. Itu apa maknanya tuh? Maknanya apa coba? Maknanya adalah sampai kita tidak diperbudak atau menghamba pada perasaan. Kalau kita tidak menghamba pada perasaan, kecintaan apapun itu kecil, gitu. Nah, itu telaah terhadap ayat-ayat kauliyah gitu. Tetapi Allah juga memperlihatkan ilmu pengetahuannya pada alam semesta dan diri manusia. Wa nurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Allah itu memperlihatkan tanda-tandanya atau ilmunya gitu ya. Tanda-tanda kebesarannya juga pada ufuk ya, dan juga pada diri manusia. Tinggal manusia mau pelajarinya apa enggak. Wapi ampusikum apalah tubsirun. Jadi manusia juga di dalam kerangka mengembangkan psikologi tidak boleh hanya sekedar mempelajari proses mental, pikiran, emosi, gitu ya, perilaku manusia saja, tetapi juga harus belajar Al-Quran, gitu. Kenapa? Ya karena dua-duanya juga ilmu Allah dengan versi yang berbeda, gitu. Ya, dengan versi yang berbeda. Yang satu adalah petunjuk, ya. Petunjuk bagi manusia pasti dibangun berdasarkan pemahaman mendalam terkait dengan manusia itu seperti apa. Ya. Jadi itu kebetulan buku psikologi sosial ya. Sebetulnya udah lama terbitnya tahun 2013. Waktu itu baru 230 halamanan.
tahun 2020 sudah saya tambahin itu ada 400 halaman. Tapi di konteks psikologi sosial atau relasi kita dengan orang lain. Itu Bu Francisca, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Agus atas jawabannya. Semoga Sister Fariha ya bisa menangkap apa yang sudah dijelaskan oleh Prof. Agus. Sebenarnya ini pertanyaannya sangat banyak sekali, Prof. Sangat luar biasa sekali antusiasme para partisipan. Tetapi karena waktu sudah pukul 10 malam ya, jadi sepertinya tidak bisa kita lanjutkan untuk sesi pertanyaannya. Oleh karena itu, ketik ya di chat jawabannya. Ya, siap-siap. Yang paling cepat nanti akan mendapatkan door prize-nya ya. Pertanyaannya yang pertama adalah siapa pendiri IOU? Kakak panitia tolong dicatat ya. Ada beberapa indikator kesehatan jiwa dalam psikologi Islam yang sudah dipaparkan oleh Prof. Agus. Sebutkan. Baik, terima kasih. Itu adalah 2 pertanyaan door prize. 2 orang tercepat ya akan mendapatkan door prize pada malam hari ini. Kakak panitia tolong dicatat ya. Baik, Prof. Agus, sebelum kita akhiri, kami mohon Prof untuk memberikan closing statement sebagai penutup sesi ini, Prof. Ya, terima kasih Bu Francisca. Bahagia sekali pada kesempatan sekarang ini saya bisa berbagi dengan kawan-kawan semuanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi saya juga masih belajar, juga bagi Bapak semuanya. Terkait dengan spiritualitas, memang ini seringkali jadi tema yang menarik untuk dibahas, tapi kita jangan juga latah gitu ya, karena spiritualitas Islam jauh lebih mumpuni, jauh lebih jadi Islam tentu tidak hanya mengajarkan aspek spiritual, tetapi juga ada ada ritual, ada simbol-simbol yang juga harus diperhatikan. Mudah-mudahan dengan demikian, kalaupun nanti kita mengejar ya spiritualitas yang mengantarkan pada kebahagiaan yang sifatnya semu. Gitu. Karena tentu yang kita capai, apalagi dalam konteksnya agama gitu ya, kehidupan kita itu hanya tidak terbatas pada kehidupan yang di dunia saja. Ada kehidupan yang lebih abadi itu di akhirat kelak. Sehingga milih tempat bergantung gitu ya. Milih makna hidup, memilih tujuan itu tentu haruslah tujuan yang bisa mengantarkan pada kehidupan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. Itu saja Bu Francisca, mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, ada penjelasan yang tidak jelas, ada asumsi ataupun kesimpulan yang keliru, semata-mata itu dari saya. Kalaupun ada yang dianggap benar, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Agus, luar biasa sekali kita belajar banyak pada malam hari ini ya, Bapak Ibu semuanya. Semoga apa yang disampaikan Prof tadi bisa membekali diri kita untuk lebih concern lagi, bukan hanya spiritual saja, tetapi juga spiritual yang hakiki. Ya, yang kita bergantung, kemudian kita juga bertujuannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya menutup, saya boleh berpantun ya, Bapak Ibu, boleh dikasih cakepnya ya di kolom chat. Jalan-jalan ke kota digital, singgah sebentar membeli pena. Mari jaga jiwa tetap spiritual agar hidup bahagia penuh makna. Satu lagi, Bapak Ibu, ke pasar pagi membeli selendang. Jangan lupa membawa bekal. Sampai jumpa besok kita berjuang menimba ilmu yang lebih mendalam. Bapak Ibu, saya selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan kekhilafan dan kekurangan tentunya dalam memandu acara ini. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara saya kembalikan kepada MC. Baik Bu Siska, Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, terima kasih kami sampaikan jazakumullahu khairan kepada moderator Bu Siska serta narasumber Profesor Dr. Agus Abdul Rahman atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat ya, dan tentunya ada banyak sekali faidah yang dapat kita ambil dan insya Allah menjadi ilmu yang
bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin teman-teman sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara ini telah selesai dan selanjutnya kita akan memasuki rangkaian acara penutup ya. Dan sebelum itu kami mengingatkan kembali kepada peserta webinar ya, wajib mengisi link absensi yang sudah kita drop di kolom chat. Ya, silakan nanti teman-teman bisa isi sekarang ya link absensinya, dan itu nanti akan menjadi syarat untuk mendapatkan sertifikat ya. Wajib diikuti 3 hari ya webinar kita sampai dengan hari Ahad nanti insyaallah taala ya. Dan juga tadi kita sudah sampaikan ya beberapa informasi terkait dengan challenge ya. Teman-teman bisa mulai nanti malam hari ini bikin resumenya ya, upload di Instastory-nya, jangan lupa tag ya dan mention 2 temannya. Oke, barakallahu fikum teman-teman sekalian, dan mengingatkan kembali untuk insyaallah webinar besok hari ya akan diisi oleh narasumber kita Profesor Dr. Subandi, MA PhD psikolog ya, dengan tema spiritualitas dan kesehatan mental. Baik, untuk kami akan menyerahkan sertifikat penghargaan pada narasumber dan moderator pada hari ini. Kami mohon kesediaannya Bu Siska dan Profesor Dr. Agus untuk on cam kembali ya. Tim operator bisa di spotlight. Oke. Sertifikat Ibu Siska. Silakan Ibu untuk mengambil posisi terbaiknya. Insya Allah akan kita dokumentasikan. Baik. Operator bisa tampilkan sertifikat Dr. Agus. Masya Allah ya, banyak sekali reaksi dari para peserta ya. Masih stay sampai dengan jam 10 lewat ini. Masya Allah. Semoga semangatnya masih terus semangat ya sampai dengan hari Ahad nanti teman-teman sekalian. Baik, ini dia sertifikat kami serahkan secara simbolis kepada Profesor Dr. Agus Abdul Rahman, SPSI MPSI Psikolog. Silakan diambil gambarnya, operator. Sudah ya, barakallahu fikum. Masya Allah, kami sekali lagi jazakumullah khairan pada moderator kita Bu Siska dan Profesor Dr. Agus Abdul Rahman bersedia mengisi materi pada malam hari ini. Barakallahu fikum. Alhamdulillah ya, kita telah sampai di penghujung sesi pertama dalam rangkaian Islamic Mental Health Series. Semoga ilmu yang telah disampaikan memberikan manfaat dan keberkahan bagi kita semua dan menjadi bekal untuk sesi-sesi berikutnya ya teman-teman sekalian. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber, moderator, para tamu undangan serta seluruh peserta yang telah berpartisipasi. Ya, mari kita tutup acara malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair, Bu. Jazakumullah khair, Prof. Dr. Agus, Agus, Pak Evan, Ibu Evan, Eti. Bu Siska, Masya Allah. Mas Jalan. Sampai jumpa di Barakallahu besok hari. fikum. Sampai jumpa insyaallah. Baik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.